Suara arus bawah, suatu kritik yang membangun. 31% dari dana pendidikan diambil, dan itu dipertegas oleh Habibur Rahman. Memang diambil dari dana pendidikan, karena yang terima siswa, dia bilang. Nah, kayak gini ini kalian tampilkan di masyarakat, terus kami mau percaya sama siapa? Percaya sama siapa kami ini? Belum lagi pidato-pidato Pak Prabowo yang terus menggebu-gebu itu, tapi tidak ada terrealisir sama sekali. Mana janji kampanye 3 juta rumah dan sebagainya. Sekarang nggak ada ceritanya sudah. Jadi nggak usah membuat retorika-retorika baru Pak Prabowo. Nggak percuma, karena Anda punya mulut. Itu sebenarnya sudah dipegang orang, tapi tidak pernah ada realisasinya. Marah realisasinya yang mengkhawatirkan semua. Ya, KDMP sekarang. Itu begitu. Saya baca di Komisi 6 yang membidangi BUMN, investasi dan sebagainya itu. Mereka tidak tahu di DPR itu. Tapi ya memang kita harus maklum karena DPR sudah dipegang 83% koalisinya. Jadi Pak Prabowo melenggang saja urusan DPR, mau protes mau apa sih sudah tidak peduli karena memang orang-orangnya sudah dibeli semua gitu. Jadi cuma cuap-cuap drama saja, itu percuma, satu dua orang yang masih punya integritas tapi ya tidak kuat ya gitu. Ya kan? Tiba-tiba import mobil India 105.000 unit, sementara industri otomotif dalam negeri juga semestinya untuk bisa dijaga karena ada pekerja yang harusnya tidak di PHK gitu. Banyak eksesnya kan gitu, ekses buruknya maksud saya gitu. 24,4 triliun itu masuk dari India. Belum lagi nanti soal jaminan servis dan sebagainya. Dan ini tidak dipikirkan. Yang lebih konyol lagi itu masuknya melalui Agrinas. Agrinas ini siapa gitu? Sampai sekarang kita tidak jelas. Ini PT Agrinas ini siapa yang punya gitu? Dia bukan BUMN, dia perusahaan swasta. Terus kemarin waktu dicecar Pak Nurdin Halid, itu malah dirutnya nggak ngerti katanya, itu urusan politik katanya. Ini kan dodol banget gitu kan. Uang 24 triliun urusan politik. Terus dia apa ikatannya dengan KDMP gitu. Ya, itu ditanya dia tidak tahu, nanti itu urusan politik. Dia bilang jawabannya seperti itu. Nah, ini kan jelas-jelas menimbulkan sangka kita yang buruk bahwa ini sudah ada desain tapi sembarangan sehingga nanti kalau macet ya itu ditalangi oleh negara lagi. Nah, benang merahnya itu terhadap statement Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang mengatakan saya tidak uang untuk KDMP itu tidak pakai apa ini dana APBN katanya. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa saya tugasnya tiap tahun untuk menganggarkan 40 triliun. Berarti kan 244 triliun untuk Koperasi Merah Putih itu rencananya itu berarti 5 tahunnya itu akan di-cover oleh APBN. Jadi kalau dia macet dari pinjaman Bank Himbara itu, yang notabene adalah bank pemerintah, ya itu ditutup dengan APBN lagi. Nah, APBN duitnya rakyat lagi, duit pajak lagi kan gitu. Ini kan ugal-ugalannya sudah kebangetan gitu menurut saya. Jadi apa ya? Selalu terus kita sampaikan walaupun sebenarnya kita sudah mulai frustrasi juga dengan melihat perilaku Pak Prabowo yang seperti ini. Ya, belum lagi yang lain-lain lah. BOP sudah ini sebenarnya semuanya seluman-selumun memimpin negara ini bahaya menurut saya. Jadi sekarang kalau kita lihat desain yang sudah dirancang begitu rapi oleh Pak Prabowo ini adalah untuk mengukuhkan kekuasaan. Anda sudah tua Pak Prabowo, nanti 2029 pun 78 tahun. Masa mau meninggalkan legasi buruk kalau nanti di tangan Anda tutup periodenya itu hasilnya tidak ada gitu. Atau hasilnya makin buruk. Karena sekarang dengan geopolitik yang seperti ini dan sebagainya ini tidak gampang. Ini sama sebenarnya waktu Pak Jokowi di periode kedua kena COVID itu. Itu kita tahu. Rasio defisit kita waktu itu mencapai 6,14%. Itu paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tapi Pak Jokowi begitu piawai dengan Bu Sri Mulyani, begitu 2022 diturunkan menjadi 4,15, 2023 dia bisa sampai 1,65. Itu luar biasa. Nah, itu perencanaan yang tidak ugal-ugalan. Kalau sekarang kita bicara yang mengkhawatirkan tentang fiskal kita, ya memang kita khawatir karena
akumulasi defisitnya sudah 135 triliun atau 0,53% dari APBN. Ini kan sebenarnya ya harus dijaga. Tapi menurut saya bisa jadi karena itu masih rasio kita terhadap PDB kita, utang kita itu masih 43%, 9.600 triliun. Jadi kalau ada ruang yang masih sampai 60%, mungkin ini yang dipegang Pak Prabowo dan Menteri Keuangan. Jadi kalau memang ada hambatan yang ngutang lagi gitu sampai rasio itu tercapai. Kalau saya hitung rata-rata dengan ugalan-ugalan seperti ini, ya ini akan mencapai di atas 60%, bisa 65%, bisa 70% rasio dari PDB itu, utang kita nanti. Nah pertanyaannya adalah, era berikutnya, bagaimana kita cara membayar itu? Wong kalian masyarakat saja sekarang bicara soal utang Pak Jokowi dan sebagainya 8.000 triliun. Padahal itu dipakai untuk pembangunan, untuk pemerataan pembangunan, subsidi BBM di Papua. Kan kita tahu semua, jalan tol Pak Jokowi dibangun 2.700 kilometer, yang sebelumnya itu tidak pernah ada. Gitu. Tapi itu pun tetap aja dikomplit. Nah sekarang ini Pak Prabowo nih, nanti ini berapa menambah hutang lagi, terus jadinya apa? Kalau hutangnya cuma jadi macet di KDMP dan MBG yang habis begitu saja, ya Anda sebagai seorang presiden yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Sekarang ini aja sudah kita lihat ada tanda-tanda seperti itu ke sana. Kalau tidak mau mendengar kritikan, tidak mau dapat masukan, dan Anda paling suka mendengar orang-orang di sekitar Anda. Ini tadi baru saya lihat di TikTok bahwa Anda lagi rame-rame karaoke atau apa itu nyanyi-nyanyi gitu. Padahal kita di luar sini masyarakat Anda di Indonesia Timur di mana sana pada nangis kelaparan. Gitu. Nah, balik lagi terhadap dana pendidikan itu. Kalau Anda prioritaskan, kalau Anda betul-betul bicara soal kerakyatan untuk membangun masa depan Indonesia, kita punya 1 juta, 1,2 juta ruang kelas yang harus direnovasi. Itu duitnya tidak ada. Belum lagi ruang belajar baru. Ini kan harusnya yang didulukan. Bagaimana gaji guru yang 200.000 sampai 300.000, gaji honorer yang 2 juta jumlahnya itu, 2 juta orang jumlahnya. Kenapa Anda memilih MBG? Jadi sekali lagi memang ini adalah kantong-kantong basah untuk dikorupsi. Sama dengan KDMP itu. Apakah ini untuk modal dikorup dulu untuk modal 2029? Tidak usah ngimpi dan tidak usah rakus kekuasaan. Saya peringatkan ya, bagi bapak-bapak yang mulia dari TNI, jenderal atau siapapun, jangan usah ikut serakah, karena pada saat nanti ada titik tertentu di mana kita dipanggil oleh Tuhan, apapun yang Anda punya, Anda tinggalkan semua. Kita tahu kok para jenderal itu kaya-kaya. Gatot Nurmantio saja punya rumah 6,5 hektar, bekas Panglima ABRI kan itu, belum lagi yang lain-lain. Saya banyak kawan saya yang jenderal-jenderal, saya tahu bagaimana keuangannya. Tapi kalau sudah berkelebihan dan itu diambil dari rencana kekuasaan, itu sudah menzolimi rakyat Indonesia. Kita ini punya anak cucu yang harus hidup jangka panjang. Anak Anda, cucu Anda juga ditinggal nanti. Pada saat kita mati, kita meninggalkan keturunan kita. Ya, apakah yang nggak punya keturunan terus mau berpoya-poya sekarang dengan segala macam perilaku yang memuakkan itu, yang menjijikkan itu? Saya pikir tidak ada sedemikian gitu. Jadi pengelolaan negara ini harus betul-betul dikaji ulang. Jadi saya harapkan ada orang-orang yang bisa memberi masukan. Nggak perlu dimakzulkan Pak Prabowo itu. Kemarin Pak Sunarko datang ke UGM itu kan numpang tenar saja gitu. Dulu mau mewajulkan Gibran nggak bisa, sekarang Pak Prabowo mau dimajulkan karena momentumnya sedang dikritisi oleh BEM UGM kan gitu. Itu orang-orang pikiran rusak seperti itu nggak usah. Nggak perlu dimajulkan, tapi ini dibenerin 3,5 tahun lagi ke depan gitu. Jadi kita pesimis, tapi kami masih berharap ini ada perbaikan. Semoga saja Pak Prabowo ini dapat masukan yang baik gitu, jangan masukan setan, sehingga nanti setiap hari kita makin buruk, Pak. Saya kasihan. Sekarang aja saya sebagai pemilih Bapak, saya kasihan melihat Bapak
dimaki-maki orang dari mulai anak kecil, mama-mama semua. Mengkritisinya sudah tidak sopan. Itu karena apa? Karena Bapak membuat kebijakan yang membuat orang marah. Ini jangan, nggak bisa dibentengi hal-hal seperti ini. Terus tiba-tiba nanti meledak, apa kita mau seperti tahun 98 gitu? Kan tidak seperti itu, karena waktu reformasi itu sudah punya pengalaman begitu banyak kita di situ. Tapi memang tidak ada perbaikan di dalam reformasi itu sendiri. Jadi sekian puluh tahun itu, sampai sekarang ini apa hasil reformasi itu sendiri? Tidak ada. Pak Prabowo sendiri kan produk Orde Baru, ya kan, yang menikmati itu. Makanya kemarin dari Guru Gembul, saya lihat di videonya itu, apakah memang ini mau dibalikkan ke Neo Orde Baru lagi? Seperti itu, jadi represif, semuanya tidak boleh bicara kritikan, dibungkam, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang seperti saya, orang-orang yang kritis, ini bisa-bisa tiba-tiba malam hilang gitu kan. Apa mau seperti itu lagi gitu. Ini sekarang nggak bisa lagi seperti zaman tahun Pak Harto itu. Karena sekarang medsos sudah terbuka, semua sudah terbuka. Wong sekarang ini Satpol PP yang geruduk orang jualan di dalam rumahnya pun sudah setiap hari dipiralkan. Nah, jadi Pak Prabowo sekali lagi, di bawah ini Bapak punya aparat pun itu sudah nggak karu-karuan sekarang. Dari mulai polisi, Satpol PP, ini sudah menyakitin rakyat semua. Ini adalah penyakit bangsa ini sekarang. Jadi aparat ini sudah nggak karu-karuan. Reformasinya kita nggak tahu seperti apa. Ini saya bilang sama kawan-kawan, satu-satunya jalan untuk bisa menghentikan ini adalah memotong satu generasi. Sehingga harus cepat-cepat ada generasi baru yang lebih benar untuk bisa memperbaiki ini. Sehingga 2045 yang dicita-citakan Pak Jokowi sebagai Indonesia Emas itu bisa tercapai. Kalau tidak, itu akan tinggal mimpi saja. Kalau gayanya seperti ini. Semoga ini tidak terjadi, karena kita berharap Indonesia ini akan tetap menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang kuat di ranah-ranah percaturan dunia. Demikian saya pikir obrolan kita sementara itu. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.